Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 9. Pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang benua Amerika. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang benua Asia. Kita flashback dulu ya. Jadi benua Asia ini merupakan benua terbesar di bumi. Sebagai benua yang terluas di bumi, Asia mempunyai luas itu kurang lebih 40 juta kilometer persegi. Jadi seperempat luas wilayah daratan dunia atau 4,5 kali luas benua Eropa. Sebelum kita masuk ke materi, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan kondisi umum benua Amerika. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan letak geografis dan letak astronomis benua Amerika. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan iklim yang ada di benua Amerika. Selanjutnya, peserta didik dapat menyebutkan kawasan atau region yang ada di benua Amerika. Dan yang kelima, peserta didik dapat menyebutkan flora yang ada di benua Amerika. Jadi kurang lebih ada 5 tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita langsung masuk ke materi. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah suku yang berada di benua Amerika, yaitu adalah suku bangsa Indian. Jadi benua Amerika juga sering disebut sebagai benua merah. Sebutan ini didapat karena benua tersebut terdapat suku bangsa Indian. Suku Indian tidak berkulit merah. Sebenarnya kulit mereka terlihat merah karena suku Indian ini suka melumuri kulitnya dengan cat yang berwarna merah. Itu kenapa benua Amerika sering disebut sebagai benua merah. Ya. Coba lagi perhatikan gambar yang selanjutnya ini. Nah, ini adalah gambar peta benua Amerika. Secara geografis, batas benua Amerika ialah Samudra Arktik. Ini berada di utara. Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik di selatan. Samudra Atlantik di timur, serta Samudra Pasifik di barat. Luas wilayah benua Amerika mencapai 42.057.100 km persegi. Sedangkan letak astronomis benua Amerika antara 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Iklim benua Amerika, wilayah yang memanjang mencakup dua belahan bumi, keberadaan jajaran pegunungan serta keberadaan samudra di sisi timur dan barat membuat iklim di wilayah benua Amerika ini sangat bervariasi. Ya, jadi wilayah Amerika Utara ini mempunyai variasi iklim subtropis. Ini di kawasan Florida sampai iklim Arktik dan subarktik di bagian utara. Arus samudra seperti arus California dari barat dan arus Labrador dari timur mempunyai peranan penting. Jaringan Great Lakes membawa variasi iklim di wilayah pedalaman. Bentuk penyimpangan iklim misalnya terjadi curah hujan yang tidak teratur di kawasan ini. Beberapa gangguan iklim di kawasan Amerika Utara yang sering terjadi antara lain kayak angin ribut, angin tornado, badai salju, hujan es, dan suhu terdingin mencapai 20 derajat Celcius. Iklim di wilayah
Amerika Tengah. Ini dipengaruhi oleh Samudra Pasifik, Atlantik, dan Laut Karibia. Wilayah tengah ini terbagi atas zona suhu panas, sedang, dingin, dan beku. Suhu beku hanya dijumpai di daerah tinggi. Kepulauan Karibia ini dipengaruhi oleh iklim maritim. Kawasan Kepulauan Karibia dan kawasan Pasifik ini mendapatkan pengaruh arus hangat dari samudra. Makin mendekati garis khatulistiwa, curah hujan makin tinggi. Angin pasat timur laut yang bertiup melintasi Karibia menurunkan hujan. Yang keempat, variasi iklim di wilayah Amerika Selatan. Ini dipengaruhi oleh ketinggian letak dan bentang lintang geografis. 2/3 bagian wilayah berada pada wilayah tropis. Sebagian besar wilayah mendapatkan curah hujan tinggi sehingga didominasi oleh hutan hujan tropis seperti yang ada di lembah Amazon. Sebagian lagi mengalami iklim musim. Yang kelima, sebagian wilayah selatan. Ini berada di daerah kering dengan curah hujan hanya 100-500 mm per tahun. Amerika terbagi atas 3 kawasan atau region. Yang pertama, Amerika Utara. Ini terbentang dari kutub utara ke selatan sampai dengan Jazirah Florida, dan dari Samudra Pasifik ke timur sampai Samudra Atlantik, mencakup sebagian utara Meksiko, Teluk Meksiko, daratan Amerika Serikat, Kanada, dan Kepulauan Arktik. Kedua, Amerika Tengah. Ini meliputi suatu wilayah Kepulauan Karibia di Samudra Atlantik dan daratan Amerika Tengah. Ini mencangkup seluruh Meksiko. Dan yang ketiga, Amerika Selatan. Ini terbentang dari terusan Panama sampai dengan semenanjung Hor di selatan wilayah Argentina. Wilayahnya meliputi Argentina, Brazil, Bolivia, Chili, Kolombia, Ekuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela, serta Guyana Perancis dan Kepulauan Falkland. Benua Amerika merupakan sebuah daratan yang luas wilayahnya, kedua setelah benua Asia. Benua ini membujur dari arah utara ke selatan dan membentuk 2 daratan luas yang disebut dengan Amerika Selatan atau Amerika Latin dan Amerika Utara atau Anglo-Amerika. Kedua daratan tersebut dihubungkan oleh daratan sempit dengan sebutan Amerika Tengah. Titik atau daratan tertinggi di Amerika adalah Gunung Mikaili dan titik terendahnya berada di Badwater, Lembah Maut, California. Di daerah ini terdapat 2 tanah genting, yakni tanah genting Tehutepec dan Panama yang lebarnya 45 km persegi. Flora yang paling dominan di Amerika meliputi karet, kentang, kina, tembakau, dan jagung. Sementara fauna asli Amerika Utara adalah bison, sedangkan di Amerika Selatan fauna aslinya adalah lama. Ya, itulah tadi pembahasan materi. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah benua Amerika adalah benua terluas kedua setelah Asia. Benua Amerika juga sering disebut dengan benua merah karena di benua tersebut terdapat suku bangsa Indian.
Luas wilayah benua Amerika mencapai 42.057.100 km persegi. Letak astronomisnya, benua Amerika antara 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Dan iklimnya juga bervariasi. Untuk pembagian wilayahnya itu terbagi menjadi 3. Flora yang ada di benua Amerika ini ada karet, kentang, kina, tembakau, dan jagung. Sedangkan fauna asli Amerika Utara adalah bison dan Amerika Selatan adalah lama. Ya, saya akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.